Selamat datang di Amik GTC YouTube channel. Salam sehat dan sejahtera bagi Anda semua. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Ya, bertemu kembali di kelas Database Administrator dengan SQL Server. Perkenalkan, saya Kristiawan Nugroho di Amik Jakarta Teknologi Cipta. Kita akan kuliah di pertemuan pertama hari ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Kristiawan Nugroho. Ini adalah email dan alamat YouTube saya, handphone juga ada di sana. Alamat di Tembalang, Semarang. Terus semester ini saya diminta untuk mengajar database administrator. Nah, sebelumnya kita akan kontrak kuliah dulu, bahwa pada mata kuliah database administrator kali ini ada 3 hal yang harus kalian penuhi di sini. Yang pertama adalah nanti ujian mid semester, tugas dan absensi, dan ujian akhir semester. Nah, untuk ujian mid semester bobotnya 30%, tugas dan absensi itu bobotnya juga sekitar 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 40%. Jika Anda berhalangan, misalnya sakit, mohon agar menghubungi dosen yang bersangkutan. Terus kemudian kehadiran diharapkan minimal 75% dari total kehadiran. Nah, kita akan belajar MS atau Microsoft SQL Server. SQL Server adalah merupakan salah satu RDBMS atau Relational Database Management System. Fungsi utamanya adalah sebagai database server dalam mengatur semua proses penyimpanan data dan transaksi dari suatu aplikasi. Kali ini kita akan menggunakan SQL Server versi 2005 yang memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk membangun aplikasi mulai dari skala yang kecil sampai dengan tingkat yang enterprise. Nah, di bagian pendahuluan ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang pertama versi dari SQL Server 2005, bahwa SQL Server 2005 itu terdiri dari beberapa versi. Yang pertama adalah SQL Server 2005 Express Edition. Ini adalah edisi gratisnya dari 2005 SQL Server dengan fasilitas yang cukup terbatas. Terus kemudian SQL Server Workgroup Edition, ini adalah edisi yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan SQL Server 2005 Express Edition. Terus kemudian ada juga versi SQL Server 2005 yang Developer Edition. Jadi Developer Edition ini adalah edisi yang memiliki seluruh fasilitas yang tersedia di SQL Server Enterprise Edition, tapi lisensinya tidak mengizinkan untuk digunakan dalam server production. Untuk yang keempat, ini adalah versi Standard Edition. Ini adalah edisi yang hampir memiliki seluruh fasilitas yang tersedia dalam SQL Server Enterprise Edition. Yang kelima, SQL Server 2005 Enterprise Edition. Ini adalah edisi yang paling lengkap dari SQL Server, hanya dapat diinstal pada sistem operasi jenis server seperti Windows 2003 Server atau Windows 2008 Server. Terus kemudian ada yang lain adalah jenis SQL Server 2005 Mobile Edition. Jadi di sini adalah merupakan versi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam lingkungan mobile device seperti PDA, smartphone, atau dalam sistem operasi yang bersifat Windows Mobile. Kemudian saya akan menerangkan dengan singkat cara untuk instalasi SQL Server 2005. Anda boleh mencobanya nanti. Yang jelas Anda harus punya master dulu atau paket instalasi dari SQL Server 2005. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama Anda jalankan file autorun dari CD atau folder SQL Server Anda. Kemudian Anda pilih option atau pilihan pada server komponen tools, book and line, and sample. Setelah itu, ini adalah tahapan berikutnya. Anda akan masuk ke end user license agreement. Anda accept saja, Anda centang itu accept-nya, terus kemudian Anda klik next, terus kemudian ada install. Ya, ikuti tahap instalasi dengan mengklik tombol next ya, terus kemudian Anda akhiri dengan install. Terus kemudian ini adalah layar berikutnya, layar selamat datang di Wizard SQL Server Installation.
Anda tinggal klik next untuk masuk ke tahap berikutnya, maka dia akan mengecek konfigurasi sistem. Proses berikutnya adalah registrasi. Anda masukkan nama Anda dan perusahaan. Untuk serial numbernya sudah ada di situ. Anda diminta untuk memilih fitur. Kira-kira fitur-fitur apa yang disediakan di situ Anda pilih. Kalau Anda belum menguasai untuk beberapa fitur, Anda disarankan untuk klik tombol next saja. Instan atau nama server ini perlu Anda masukkan kira-kira nama servernya apa, lalu Anda klik next. Berikutnya authentication mode ya. Nah, untuk authentication mode ini agar bisa Anda akses dengan password Anda sendiri, untuk SA atau sistem administratornya Anda bisa pilih mix mode ya. Anda masukkan password dan confirm passwordnya, lalu Anda klik tombol next. Anda ikuti lagi untuk klik tombol next dan seterusnya sampai pada langkah terakhir, yaitu Anda klik tombol install ya untuk melakukan instalasi ke server. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan sampai pada langkah terakhir. Anda diminta untuk klik tombol finish di sini. Nah, setelah Anda melakukan instalasi SQL Server, maka sistem akan otomatis masuk dalam Windows Anda. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui dulu sebelum Anda menjalankan SQL Server. Ada beberapa fasilitas di SQL Server yang akan sering Anda gunakan. Yang pertama adalah SQL Server Management Studio. Ini adalah merupakan fasilitas yang menggantikan SQL Server Enterprise Manager dan SQL Server Query Analyzer pada versi sebelumnya. Versi 2000-an masih mengenal SQL Server Enterprise Manager dan Query Analyzer. Nah, untuk versi 2005 ke atas ini semuanya sudah digabung menjadi satu layar yang disebut SQL Server Management Studio. Nah, Anda tinggal klik saja untuk menu SQL Server Management Studio. Anda masuk ke nama server dan autentifikasinya, lalu Anda klik tombol connect. Nah, kalau tadi Anda memasukkan autentifikasi SA atau sistem administrator, Anda ingat kembali password yang sudah Anda masukkan untuk bisa masuk ke SQL Server Management Studio. Nah, ini adalah tampilan dari SQL Server Management Studio. Disinilah nanti 70%-an waktu kita akan kita habiskan ya dalam mata kuliah ini di sini, karena di sini semuanya akan ada, termasuk meng-create atau membuat database, terus kemudian memberikan security, replikasi, notifikasi dan seterusnya, semua akan bisa kita atur di sini. Baik, mungkin pertemuan pertama hari ini sampai di sini dulu. Sebagai tugas untuk pertemuan pertama ini, silahkan Anda lakukan instalasi SQL Server di PC atau komputer Anda masing-masing, terus kemudian Anda screenshot beberapa prosesnya sampai muncul layar SQL Server Management Studio. Demikian materi kita saat ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi yang lain. Jaga kesehatan dan tetap semangat.